Selamat hari Minggu. Hari ini kita kembali kebaktian secara online. Tapi sebelumnya kita pujikan sebuah lagu dulu sebelum kita mulai kebaktian kita. Yuk kita nyanyi yuk. Sekarang kita mau berdoa dulu ya. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan yang kami rasakan hingga saat ini. Sekarang Tuhan, kami akan memulai kebaktian kami. Pimpin Tuhan dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang waktunya kalian siapin persembahan. Kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Lord, if we could, we would fill our hands with all the wonderful things you give us. Then we'd lift them up and give them back to you. Everything I am, everything I am, everything I'll be, everything I'll be. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I have, everything I have, all you've given me, all you've given me. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Sekarang kita mau berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk berkat yang telah Engkau berikan pada kedua orang tua kami. Sekarang Tuhan, kami memberikan persembahan dengan ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Beberapa minggu ini kita sudah mendengar cerita tentang perjalanan Paulus. Hari ini akan dilanjutkan bagaimana Paulus tetap memberitakan Injil di kota yang lain. Mau dengar? Ya, tapi terlebih dulu kita siapkan hati kita mau berdoa dulu. Ambil sikap yang benar, kita mau berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sekarang Tuhan kami ingin mendengarkan kelanjutan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui guru kami, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hatiku tenang berada
Korintus merupakan pusat perdagangan sama seperti Antioquia dan Tesalonika, tapi mempunyai banyak kelebihan dibandingkan dengan kedua kota tersebut. Korintus terletak di dataran yang terbuka yang sempit dan dekat dengan dua pelabuhan. Orang-orang di Korintus sangat mempunyai banyak uang dan hidup senang dari hasil kerja keras. Mereka suka berpesta pora, mabuk-mabukan, hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya, serakah, tidak peduli dengan orang miskin. Banyak orang Korintus yang menyembah dewa-dewa di 12 kuil di kota itu. Nah, bagaimanakah perasaan Paulus ketika dia akan mendatangi kota Korintus? Karena dia tahu sendiri bahwa kota ini adalah kota yang penuh dengan pesta pora, penuh dengan kemewahan, penuh dengan hal-hal yang duniawi yang sangat menyenangkan. Dia datang seorang diri di kota Korintus. Tapi ada kerinduan di dalam hati Paulus bahwa orang-orang di Korintus ini perlu mendengarkan kabar keselamatan. Karena banyak orang dosa di sana, maka dia memberanikan diri untuk memberitakan firman di kota Korintus. Paulus datang ke Korintus seorang diri, tanpa ditemani oleh satu orang teman. Ketika akan memasuki kota itu, Paulus berdoa dalam hatinya kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku pertemukan dengan orang yang bisa menolong aku selama ada di kota Korintus. Setelah itu Paulus memasuki kota Korintus dan dia berjalan melihat-lihat kota Korintus. Dan dia akhirnya bertemu dengan Aquila dan juga Priscilla. Aquila dan Priscilla ini sama-sama pembuat tenda. Ya, mereka membuat tenda untuk menghidupi kehidupan mereka selama di kota Korintus. Untuk makan, beli baju, dan juga untuk memperlancar pelayanan mereka. Setiap hari Sabat, Paulus, Aquila, dan Priscilla datang ke rumah ibadat untuk beribadah. Paulus pun memberitakan firman Tuhan tentang keselamatan. Bahwa Yesus yang telah mati dan sudah bangkit itu adalah Mesias yang mereka tunggu-tunggu selama ini. Berita itu Paulus sampaikan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani yang datang beribadah di rumah ibadah itu. Suatu hari, teman Paulus, Silas dan Timotius datang mengunjungi Paulus di kota Korintus. Mereka membawa kabar sukacita bahwa orang-orang yang ada di Tesalonika, orang-orang itu sekarang banyak yang menerima Tuhan Yesus, ya. Dan juga bukan hanya menerima, tapi mereka juga memberitakan kabar sukacita itu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Wah, Paulus jadi senang sekali ketika dia mendengar kabar bahwa banyak orang yang semakin mengenal Tuhan Yesus. Nah, sejak Silas dan Timotius datang berkunjung di Korintus, sekarang Paulus mulai meninggalkan pekerjaannya membuat tenda, tapi dia berfokus untuk apa? Untuk pelayanan, memberitakan firman Tuhan, untuk menjaring orang-orang berdosa itu mengenal Tuhan dan bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Setiap hari Sabat, Paulus, Silas, Timotius memberitakan firman Tuhan, melakukan pengajaran di rumah-rumah ibadat itu. Mereka terus mengulang bahwa Juru Selamat, Mesias yang mereka nanti-nantikan selama ini adalah Yesus Kristus yang telah disalibkan, telah mati, dan telah bangkit. Itu adalah satu-satunya Mesias yang mereka tunggu-tunggu. Nah, setelah mendengarkan pengajaran seperti itu, ada orang-orang Yahudi yang tidak menyukai pengajaran Paulus, dan dia menjadi marah. Dan orang-orang Yahudi ini mengatakan sesuatu yang sangat menjengkelkan Paulus. Ketika Paulus mendengar hal itu, Paulus pun mengibaskan debu dari
pakaiannya, dan dia berkata kepada orang-orang yang tidak menyukai pengajaran Paulus itu, Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. ada seorang bernama Titius Justus. Dia mendengar bahwa Paulus mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias yang mereka tunggu-tunggu selama ini, dan mendengar bahwa Paulus menjadi agak sedikit marah ketika pengajarannya ditolak oleh orang-orang Yahudi. Dia mempersilahkan Paulus untuk berkunjung ke rumahnya dan mempersilahkan Paulus untuk melakukan pengajaran di rumahnya sebagai rumah ibadah. Rumahnya Titius Justus ini tepat di sampingnya rumah ibadat. Yang lebih mengherankan lagi, pemimpin rumah ibadat di mana Paulus itu tidak diterima dan ditolak, dia mulai mengikuti Paulus. Pemimpin rumah ibadat itu bernama Crispus. Crispus pun mulai mengikuti Paulus. Dia beribadat di rumah Titius Justus. Nah, ketika Paulus berdoa kepada Tuhan sebelum memasuki kota Korintus, dia meminta ada orang yang menolong Paulus di kota Korintus. Tuhan sudah mengirimkan Aquila dan Priscilla, dan sekarang ada Titius Justus yang menolong Paulus untuk tetap melakukan pengajaran di kota Korintus. Ada lagi orang yang percaya, yaitu pemimpin rumah ibadat itu, yaitu adalah Crispus. Nah, bagaimana pelayanan Paulus kalau banyak orang yang membuat Paulus ini didukung, menyediakan tempat untuk beribadah, menyediakan tempat untuk dia tinggal, mengirimkan temannya Silas dan Timotius. Semakin semangat Paulus untuk melakukan pelayanannya di kota Korintus, karena teman-teman itu sangat menguatkan Paulus, ya. Tetapi ada satu hal yang membuat Paulus juga masih sedih, karena penolakan orang Yahudi itu tadi, ya. Paulus rasanya kepengennya itu, aku kepengen meninggalkan kota ini aja. Kota yang rusak ini, kota yang bobrok ini, tidak pantas Tuhan. Aku kepengen meninggalkan semua ini. Kalau bisa aku pergi aja. Tapi itu pikiran kita, ya. Tapi Paulus tidak. Paulus meskipun di kota-kota lain dia semangat melayani Tuhan, meskipun dia ditolak, meskipun dia dianiaya, tapi di titik ini dia mengalami tingkat depresi yang sangat tinggi ketika dia ditolak di kota Korintus, di mana kota ini penuh dengan orang-orang yang rusak, orang-orang yang bobrok. Suatu malam, Paulus mendapat penglihatan. Tuhan Yesus berbicara kepada Paulus. Jangan takut, teruslah memberitakan firman, dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Setelah mendengar firman Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan itu sendiri, Paulus menjadi sangat dikuatkan. Dan benar bahwa Tuhan akan melindungi Paulus dan Silas dan Timotius. Buktinya Paulus, Silas, dan Timotius tidak diusir dari kota Korintus, sehingga mereka tetap bisa melakukan pengajaran dan memberitakan firman Tuhan di rumah Titius Justus yang dipakai untuk beribadah. Sesudah 1,5 tahun, Paulus, Silas, dan Timotius melakukan pengajaran di kota Korintus. Orang-orang Yahudi yang dulunya memang tidak suka pada pengajaran Paulus mulai berulah lagi, ya. Mereka mulai menentang Paulus lagi. Crispus yang sudah mengikuti jalan kebenaran, bertobat dan mengikut Tuhan Yesus, ya. Sekarang pemimpin rumah ibadat itu digantikan oleh Sostenes.
Dan Sostenes pun tidak bisa berbuat apa-apa karena Paulus dan teman-temannya itu dilindungi oleh Tuhan. Ketika Galio menjadi gubernur di kota itu, orang-orang Yahudi ini membawa Paulus dan teman-temannya ke hadapan gubernur ini dan mengatakan, Ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. tapi apa yang dikatakan oleh Galio? Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi, kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian. Lalu Galio mengusir orang-orang itu keluar dari gedungnya, tempat untuk mengadili Paulus. Satu kali lagi, Tuhan sudah melindungi Paulus dan teman-temannya ketika dia diperhadapkan di pengadilan Gubernur Galio. Tuhan masih melindungi mereka semua. Dari pembelajaran hari ini kita belajar bahwa ketika kita mengalami ketakutan, kita harus berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan untuk yang menolong. Yang kedua, ketika kita menghadapi penolakan, jangan takut karena Tuhan terus berserta dengan kita ketika kita mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, ketika kita meminta pertolongan kepada Tuhan, mengirimkan orang-orang yang akan menguatkan kita, Tuhan akan kirimkan orang-orang yang akan menolong kita menghadapi setiap masalah yang ada. Sebagai respon dari firman Tuhan hari ini, Vera ingin mengajak anak-anak membuka Alkitab dari Filipi 4 ayat ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh mendengar firman Tuhan hari ini. Kami tahu Tuhan, kami manusia yang sangat lemah. Kami manusia yang berdosa sehingga ketika kami menghadapi masalah sekecil apapun, kami merasa mengeluh, kami merasa tidak bisa, dan kami merasa Tuhan tidak ada di tengah-tengah kami. Tolong kami Tuhan, kami tetap percaya pada janji Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu menemani kami dimanapun kami berada, dalam keadaan apapun Tuhan tetap menolong kami.
Ya Tuhan, terima kasih kalau sekolah minggu ini secara online masih boleh terlaksana, sehingga kami boleh tetap beribadah setiap minggunya. Dan biarlah Tuhan pakai guru-guru sekolah minggu dan juga anak-anak dalam melakukan ibadah secara online, supaya mereka tetap bisa mendapat berkat dari firman Tuhan, hingga firman-Mu tetap bisa diberitakan melalui video ini. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami mau melakukan aktivitas kami selanjutnya. Tuhan berkati kami, terutama ketika kami sekolah online. Tuhan berkati kami, meskipun kami sekolahnya jamnya jadi pendek, tapi biarlah Tuhan berikan hikmat, kami boleh mengerti pelajaran yang akan kami terima. Terima kasih Tuhan, jaga kesehatan kami, supaya kami tetap sehat di tengah-tengah pandemi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.